Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sehat semuanya bapak-bapak. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur, masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan juga bekal kita tentunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baru beberapa hari juga ya, salah satu jamaah kita Bapak Ending ya. Bapak Ending Suwandi. Bapak Ending Suwandi ya, 2 Maret kemarin ya. Jadi kalau saya lihat postingannya 2 Maret beliau bulan lalu adik beliau, ya, masya Allah, dua-duanya insya Allah min ahlil khair, ya, karena selama hidupnya kita tahu betul beliau isi dengan menyibukkan dirinya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, rajin ke masjid, istiqomah juga dalam majelis ilmu. Jadi insya Allah kumpulkan bersama orang-orang soleh, Allah kumpulkan dengan para syuhada, mudah-mudahan juga dikumpulkan dengan para anbiya dan mursalin. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah, ya, sampai nanti kita bertemu dengan ajal kita masing-masing, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan wafat husnul khatimah sebagai cita-cita utama kita, Pak, ya. Sebagaimana kita punya ambisi, kita punya cita-cita untuk urusan dunia kita, nah, jangan lupa ya, cita-cita kita adalah kita meninggal dalam keadaan Islam. Cita-cita kita meninggal dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sujud, dalam keadaan beristighfar, dalam keadaan melaksanakan sholat, dalam keadaan duduk di majelis ilmu, ya. Itu jadikan cita-cita kita, itu yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebagai hadiah kita ya untuk beliau, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan oleh Allah sebagai salah satu di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan lembah neraka, waliyadzu billah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم أكرم نزله ووسع مدخله ونور قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, kita lanjutkan kembali Pak. Hadis kita kemarin sampai, masih ingat Pak hadis keberapa? Hah? Oh ya, itu hadis ke-582 ya. Alhamdulillah. Khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru. Sebaik-baiknya umatku adalah yang jika melakukan keburukan, kemaksiatan, kejahatan buru-buru beristighfar. Ya, jangan ditunggu sampai nanti ajalah menjelang pensiun lah gitu misalnya. Enggak usah, buru-buru aja. Jadi kalaupun hari ini pagi kita maksiat, segera tutup dengan istighfar. Ya, itu yang kita bahas di minggu yang lalu, karena kita nggak pernah tahu kapan ajal kita ya tiba, ya. Kapan kita bertemu dengan ajal kita masing-masing. Satu persatu sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, jamaah kita yang sama-sama duduk di masjid ini, satu persatu sudah berpulang ke rahmatullah. Insya Allah mereka sudah nyaman, sudah tenang, sudah enak. Pak ya, tinggal kita nih, kita masih ada di negeri yang serba banyak ujian. Kita masih ada di negeri yang persimpangan. Nah, harapan kita mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalani segala ujian dan kembali kepada Allah dengan amal saleh. Ya, jadi buru-buru beristighfar kemarin ya. Wa idza ahsanu istabsaru, kalau berlaku baik ya, maka dia berikan kabar gembira. Wa idza safaru qasaru wa aftaru, jika melakukan safar maka mereka mengqasar salatnya. Kita sudah bahas juga di antara para ulama batasan-batasan perjalanan yang dibolehkan qasar itu berapa, macam-macam di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan 83 km, ada yang mengatakan 85 km. Wa aftaru, dan juga berbuka kalau tidak sanggup dalam perjalanan ya, kalau dalam keadaan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, 583, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baiknya rumah di antara rumah-rumah orang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan baik. Jadi di sisi Allah itu rumah yang paling bagus bukan rumah yang mewah, Pak. Bukan rumah yang ada banyak fasilitasnya. Ini rumah ini sekarang kita kalau lihat Pak di YouTube itu kan macam-macam tuh Pak. Ya, ada yang ada liftnya Pak. Rumah pakai lift Pak. Ya kan? Terus ada apa lagi? Ada kolam renangnya, segala macam ada. Nah, tentu di sisi Allah bukan rumah yang seperti itu yang dianggap bagus. Yang apa saja ya, kalau hadis ini mengatakan rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Tapi memang ngurus anak yatim itu memang nggak gampang Pak ya, berat, nggak mudah, tetapi itu dilakukan oleh banyak sahabat. Kalau sekarang mungkin kita belum sanggup untuk mengurus anak yatim di rumah kita, minimal kita menjadi donatur tetap Pak. Di pesantren-pesantren yatim, ada pesantren yatim ya, ada pesantren yatim. Udah Bapak cover satu orang, datang ke pengurusnya, ini berapa biasanya anak-anak makan satu orang tuh sehari? Oh, satu orang itu dibutuhkan untuk biaya hidupnya satu hari kira-kira misalnya ini Pak, makan sehari 20.000, sekali makan 20.000, makan 3 kali, anggaplah 60.000 ya. Bapak-bapak alhamdulillah rezekinya banyak. Saya pengen jadi donatur tetap untuk makan dia. 60.000 kali 30 hari kali sebulan. 6 kali 3 berapa ya?
Lumayan 1.800.000 Pak. Ada duitnya Pak? Banyak ya. Dia nggak sanggup segitu, sanggupnya berapa? Itu ya Allah mah nggak maksa-maksa semuanya harus dihabisin. Punyanya berapa? Alhamdulillah penghasilan 1 juta, alhamdulillah penghasilan 2 juta. Ya sudah, mungkin 10%-nya. Ya kalau 2,5% itu urusan zakat Pak. Kalau sedekah nggak pakai batasan. Kalau sedekah nggak pakai batasan. Kalau zakat iya 2,5%. Ya dari total harta yang kita miliki. Tapi kalau sedekah ya silakan berapa saja bapak-bapak. Ya, kalau gajinya 5 juta misalnya, penghasilan 5 juta ya udah 500.000 misalnya. Ya, atau 300.000 setiap bulan beri ke anak yatim bapak-bapak. Ya, diniatkan untuk siapa? Untuk pribadi, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua. Walaupun 300.000 itu pahala nggak cuma ngalir ke bapak-bapak, tapi juga ngalir ke orang tua. Dulu ada sahabat Rasul datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, matat ummi afa atasaddaq anha. Ya Rasul, ibuku sudah meninggal, bisa nggak aku bersedekah atas nama dirinya? Ya Rasul menjawab, tasaddaq anha. Udah sedekah atas nama beliau nggak masalah. Jadi sedekah atas nama beliau sampai atau tidak? Kalau Rasulullah memerintahkan berarti sampai. Nggak usah nggak percaya, apalagi mau nyoba dulu. Gitu. Nah, coba dulu deh gitu, nyampe apa enggak? Gitu. Nggak usah Pak, kita percaya aja deh, kita yakin saja. Jadi bapak-bapak sedekah atas nama orang tua. Terus kalau atas nama orang tua kita dapat pahala nggak nih? Dapat juga. Allah mah nggak pelit. Allah mah nggak pelit, Allah bagi-bagi semuanya untuk diri kita, ya pahalanya untuk orang tua kita. Nah, jadi bagus. Ya, kalau syukur-syukur bapak-bapak punya anak yatim, nggak usah jauh-jauh nyari anak yatim, dari keluarga kita aja dulu. Ya bapak punya keponakan, ya bapaknya sudah meninggal, anak ini nggak ada yang ngurus, sudah jadi dari lingkar keluarga terdekat aja dulu Pak, dari kerabat dulu. Ada nggak yang yatim? Kalau ada yang yatim diurus. Kadang-kadang nggak semuanya mau diurus kita Pak, gitu ya. Kalau nggak mau diurus kita, ya udah kita transfer aja, ya gitu. Saya punya ini juga sama, adek itu suruh ditinggal sama saya di sekolahin nggak mau juga, ya kan udah nggak ada bapaknya juga gitu, nggak mau juga. Ya udahlah kalau begitu berarti dengan cara yang lain. Ya. Nah atau tadi cara datang ke pesantren tahfiz, pesantren hafal anak yatim yang menghafalkan Quran. Di sini juga ada nih, kalau nggak salah ya di Pagelaran sini nih ada ya, rumah yatim tuh, nggak bisa datang ke situ. Ya, itu satu rumah yang ada anak yatimnya, maka itu rumah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan rumah yang semuanya fasilitasnya masya Allah. Ya. Yang kedua, rumah yang seperti apa yang paling bagus di sisi Allah? Di luar dari hadis ini, rumah yang dibacakan ayat-ayat Allah. Ya, jadi rumah mewah bagus tapi nggak dibacain ayat Al-Quran, ya mohon maaf, di sisi Allah rumah itu kering. Bahkan dianggap rumah yang roboh, rumah yang hancur, rumah kosong. Ada penghuninya tapi nggak dibacain Al-Quran, itu dianggap rumah kosong Pak. Ya, dianggap rumah yang roboh, hancur. Nah maka baca Al-Quran. Alhamdulillah mungkin kita rumah nggak mewah-mewah amat, tapi setidaknya mungkin ya kita syukuri saja kita nggak kepanasan, nggak kehujanan. Tapi kalau rumah itu dibacakan Al-Quran, maka rumah itu barokah, rumah itu bercahaya. Di sisi Allah rumah itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baca Al-Quran Pak, ya coba didawamkan bapak-bapak, juga termasuk saya tentunya. Kita dawamkan Pak sehari baca Al-Quran, pilih dari 5 waktu itu kira-kira waktu yang paling luang yang mana. Memang susah sih kadang-kadang kita nyari waktu luang, harusnya kita meluangkan waktu, beda Pak ya. Ya, nyari waktu luang dengan meluangkan waktu. Kalau meluangkan waktu memang kita sudah sediakan waktu itu, nggak ada urusan yang lain kecuali baca Al-Quran. Paling bagus tuh bapak-bapak sebenarnya kalau mau baca Al-Quran sebelum subuh. Bis tahajud tuh enak tuh ya, buka Al-Quran.
Syukur-syukur bapak-bapak sambil tahajud, karena udah hafalannya banyak, baca Al-Quran tuh di luar surat-surat yang biasa dibaca. Bagus. Tapi bisa juga bapak-bapak bisa pegang Al-Qurannya sambil tahajud. Jadi sambil berdiri tahajud, pegang Al-Qurannya, mushafnya. Kalau di Saudi, di Mesir itu banyak orang yang jual besi tatakan untuk Al-Quran, berdiri gitu, tatakan Al-Quran, terus Al-Qurannya juga gede, jadi enak tuh bacanya. Ada beberapa imam-imam itu di Mesir itu dia pakainya mushaf, nggak apa-apa buka sedikit, ya, bergerak sedikit dalam sholat tidak membatalkan sholat, ya, atau pakai mushaf biasa juga nggak apa-apa gitu. Bagus. Kalau enggak tetap tahajudnya pakai surat pendek nggak apa-apa, setelah tahajud baca Al-Quran. Tenang, hidup kita tenang Pak, ya. Tenang itu tidak terletak pada kekayaan yang kita miliki, tidak terletak pada jabatan yang kita hari ini dapatkan, tidak juga pada kekuasaan yang kita miliki, enggak. Ketenangan itu ada pada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung kita belum meninggal, ayo dekati Allah Pak. Dekati Allah, maka keluarga barokah, ya, bahagia. Jangan sekali-kali kita ini orang Islam mengukur kebahagiaan dari sesuatu yang materi, karena materi itu tidak menjamin kebahagiaan juga. Malam-malam bangun baca Al-Quran, ya, atau nggak bisa bangun sebelum subuh, habis subuh lah baca Al-Quran, habis zikir pagi gitu ya, baca Al-Quran. Nggak bisa juga, karena harus berangkat kerja, mungkin naik kereta yang masih kerja. Kalau udah makomnya tajrid Pak, tajrid itu makomnya nggak kemana-mana tapi gaji nyampe. Kayaknya nih insya Allah bapak-bapak ada di situ tuh makomnya tuh. Ya, diem-diem aja di rumah, transferan nyampe terus. Nah itu makomnya makom tajrid tuh. Ya sudah, kalau makomnya begitu mah enak, lebih fleksibel. Habis subuh bisa, waktu duha bisa, ya. Habis zuhur bisa, habis asar bisa, ya. Habis maghrib mungkin kita majelis taklim, atau habis isya sebelum tidur bisa, kapan aja bisa. Cuman yang jadi masalah, mau nggak kita meluangkan waktu, itu aja. Kita untuk apa Pak kita luangkan waktu? Kita untuk olahraga kita luangkan waktu, ada jadwalnya, ya kan? Kita untuk bekerja ada jadwalnya, masuk 7.15, pulang 15.15, ya kan? Untuk dagang ada jadwalnya, macam-macam kita bikin jadwalnya. Tapi kenapa untuk Allah kita nggak bikin juga jadwal khusus? Ya memang kerja juga bagian dari ibadah, tapi maksudnya adalah kerja dalam pengertian ibadah, dalam pengertian baca Quran. Itu ya, Masya Allah. Jadi khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Jadi rumah yang paling bagus di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusau ilaihi. Dan seburuk-buruknya rumah di kalangan umat Islam yaitu rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi diperlakukan tidak baik. Jadi anak yatim harus diperlakukan baik apanya Pak? Dikasih pendidikan yang baik, dikasih makan yang baik, dikasih pakaian yang baik. Ini sekarang ada sebagian orang mengatasnamakan anak yatimnya mah susah. Anak yatimnya makannya itu-itu aja. Anak yatimnya kelaparan, pakaiannya nggak diperhatikan, pendidikannya nggak diperhatikan, suruh keliling. Ya. Dulu ada investigasi mengatasnamakan anak yatim, pas dicek nggak ada rumahnya Pak. Rumah yatimnya nggak ada, anak yatimnya nggak ada, terus uangnya kemana? Ya kan? Ada tuh orang yang berani kayak begitu.
Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka hakikatnya dia sedang memakan bara api yang nanti di hari kiamat akan menyala-nyala tuh. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi boleh gak yang ngurusin anak yatim dapat sekian persen lah, karena ngurusin capek Pak. Misalnya rumah yatim, pesantren yatim, boleh. Tapi prosentasenya jangan lebih gede dibandingin anak yatim. Karena kan tujuan utama ngurusin anak yatim. Gitu ya. Jadi boleh dapat, boleh, nggak masalah. Ya, diperbolehkan. Ya kan ngurusin anak yatim juga nggak mudah ya, pesantren-pesantren. Wallahu a'lam bishawab. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dengan orang yang mengurus, kafil. Kafil itu orang yang menjamin, Pak. Ya, bukan memberi. Jadi kalau bapak-bapak ada momentum Muharram biasanya, oh ini lebaran anak yatim. Ya. Muharram terus kita kumpulin anak yatim, kasih 50. Itu apa namanya? Ngasih anak yatim. Berinfak, bersedekah kepada anak yatim. Tapi tidak masuk dalam kategori kafilul yatim. Kafil itu menjamin, Pak. Apa kebutuhan anak yatim? Pendidikannya dia butuh ini, butuh baju, butuh buku, butuh segala macam. Dan selama 1 tahun kan tetap ada kebutuhan anak yatim, betul nggak Pak? Makannya juga nggak cuma Muharram doang, ya kan? Selama 1 tahun penuh, pendidikannya, makannya, pakaiannya, gitu ya, itu diurusi selama dari tahun ke tahun sampai dia balik, maka disebut dengan kafilul yatim, orang yang menjamin anak yatim. Nah sekarang kalau misalnya ada orang yang cuma ngasihnya setahun sekali, apa namanya Pak? Nah tidak, kalau secara bahasa ya, tidak masuk dalam kategori kafil, yaitu memberi aja, nggak ngejamin. Kalau menjamin tuh kayak bapak ke anak Pak. Anaknya butuh ini langsung, anaknya butuh ini langsung, ya itu namanya menjamin. Seperti bapak ngurusin anak-anak bapak, butuh apapun diberi, itu namanya menjamin. Tapi kalau cuma setahun sekali, itu namanya bersedekah saja. Di hadis ini disebutkan ana wa kafilul yatim, aku dengan orang yang menjamin anak yatim. Ya, kahataini fil jannah, yaitu seperti ini di surga. Maksudnya dekat banget jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah makanya kalau bisa misalnya kita mengelola uang yatim, nah itu tidak hanya didistribusikan di Muharram saja. Kalau bisa Pak, kalau bisa itu didistribusikannya ya setiap bulan. Misalnya kekumpul kita uang 100 juta, berapa nih anak yatim di sekitar Masjid Al-Ihwan? Oh ada sekitar 10 orang. Oke 10 orang nih kebutuhannya apa nih? Oh dia sekolah, berapa bayarannya? Kita cover bayarannya selama 1 tahun penuh sampai bahkan selesai sekolahnya, makannya dan sebagainya, uang jajannya. Nah itu namanya kafilul yatim. Tapi bukan berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang setahun sekali salah, enggak. Saya enggak bilang salah. Tapi kalau kita ikut secara bahasanya, kafil itu menjamin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa menjamin, kan kita pengen dekat juga ya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu. Ya semampunya saja. Tentu kita juga perhatikan juga anak-anak kita, istri kita, kerabat kita, di samping anak-anak yatim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya hadis ke-584. Khairu ma khallafal insanu ba'dahu thalathun. Ya, sebaik-baiknya hal yang ditinggalkan oleh manusia setelah dia meninggal ada 3. Ini di redaksi yang lain, idza matal insanu, jika meninggal orang itu maka semua amalannya terputus kecuali 3. Ini redaksinya saja berbeda. Yang pertama, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan dirinya, orang tuanya maksudnya. Bapak-bapak punya anak soleh, dididik oleh bapak-bapak, anak-anak ini mendoakan bapak-bapak, ngalir Pak.
ngalir. Anak ini sholat ngalir ke bapak, anak ini baca Al-Quran ngalir ke bapak. Ya, apapun dari amal soleh ngalir. Kenapa? Karena amal soleh itu hasil dari didikan kita. Kita menyekolahkannya, ya, kita yang mengurusi urusan pendidikannya sehingga bisa baca Quran dan sebagainya. Maka apapun dari amal soleh itu akan sampai kepada kita otomatis. Nah, oleh karena itu kita kalau ngedidik anak, jangan lupa, jangan sampai anak pintar matematika aja. Al-Quran dulu nomor 1. Ya. Nggak apa-apa sebenarnya pintar matematika, kimia, fisika dan sebagainya. Cuman jangan lupa kita sebagai seorang muslim, hukumnya fardu ain, anak bisa Al-Quran, anak bisa sholat. Syukur-syukur bapak-bapak anaknya banyak, nggak cuman anak biologis. Ya, anak biologis 5, 4, alhamdulillah kita didik dan soleh-soleh. Tapi kita pengen kalau pulang itu pengen banyak yang doain kita, banyak amal soleh kita. Mungkin kalau sekarang kita nggak kerasa, mau ngeluarin uang juga deg-degan. Tapi kalau nanti di akhirat, di alam kubur kita nyesel, kenapa dulu nggak saya habiskan saja untuk urusan-urusan yang sifatnya amal soleh. Ya kan? Surah Al-Munafikun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Seandainya aku kembali lagi ke dunia, hidup lagi ya Allah, mau jadi orang soleh, mau bersedekah, rajin sedekahnya. Pengennya begitu. Bagaimana caranya, Pak? Nah, pesantren butuh wakaf. Ya, pesantren butuh wakaf. Bapak-bapak bawa Al-Quran. Nah, Al-Quran 10 dibaca sama para penghafal Al-Quran. Misalnya lagi ada pembangunan masjid, pembangunan pesantren, santrinya ribuan di situ, baca Quran, nggak kehujanan, nggak kepanasan, karena ada uang bapak-bapak nempel di situ. Itu baca Qurannya ngalir. Jadi waladun salih yad'ulah itu tidak melulu anak biologis, anak yang hasil dari jeripayah sedekah kita juga tuh sampai juga. Ya. Seperti Al-Azhar misalnya. Ya, Al-Azhar di Mesir, di sana tuh gratis Pak kuliah, gratis, sama sekali nggak bayar, ya, asal datang aja Bismillah, asal sanggup aja, udah duduk ngaji yang bener gitu, nggak bayar, dididik anak ini. Habis gitu nanti dia balik ke kampungnya masing-masing. Yang sekolah di situ ada orang Indonesia, ada orang Filipina, ada orang Bangladesh, ada orang Pakistan, ada orang Afrika. Afrikanya juga negara-negaranya Bapak mungkin belum pernah dengar. Banyak itu negara dari mana-mana itu sekolah di situ. Bayangkan mereka tuh pulang ke kampungnya masing-masing, lalu membawa Islam, dakwah Islam. Itu kira-kira ngalir nggak Pak? Ngalir pahalanya kepada para donatur. Nah makanya bapak-bapak yang uangnya banyak, uangnya jangan cuma di deposito, apa namanya? Susah nyebutnya. Depositoin. Nah, ini karena nggak punya deposito jadi susah nyebutnya. Jangan cuma ditaruh di bank. Nah, keluarinlah sedikit, nggak usah semuanya lah. Keluarin sebagiannya saja. So, bantu pesantren, bantu majelis taklim, bantu anak-anak. Ini anak-anak nih ngaji nih ada atas ya Pak ya. Ya kan? Itu kan Masya Allah nih anak-anak ini. Terus bapak-bapak ikut dukung kegiatannya. Anak-anak jadi bisa baca Al-Quran. Dihadirkan guru ngajinya kan. Ini kan dari mana ini? Kan guru ngaji tetap harus diperhatikan kesejahteraannya, betul Pak? Ustaz, sini Ustaz, tolong ajarin ngaji anak-anak yang ikhlas ya Tad ya. Yang ikhlas. Ke bapak-bapak alhamdulillah memperhatikan kan. Dari sedekah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sedekah ke Al-Ikhwan, ada guru ngaji di sini. Guru ngaji diperhatikan kesejahteraannya. Ini anak-anak bisa baca Al-Qur'an. Emang dikira nggak ngalir pahalanya ke bapak-bapak? Ngalir. Makanya alhamdulillah kita sedekah di Al-Ikhwan, sedekahnya nggak sia-sia. Kenapa? Jadi. Nah, jangan sampai saldo banyak, kegiatan nggak ada. Saldo banyak, kegiatan nggak ada, duitnya kemana? Nggak apa-apa, sedekah bapak-bapak bikin program Al-Ikhwan ini banyak alhamdulillah. Pengajian kita banyak Pak ya. Malam Senin ada.
Nggak ada. Yang kira seminggu berapa kali yang malam, Pak? Oh, malam Selasa aja. Jadi selain itu ada terus. Bapak-bapak ada terus di sini. Masya Allah. Itu dia. Kan? Ngalir. Ya, anak-anak baca Quran ini kan Masya Allah. Bisa baca Al-Quran, bapak-bapak nggak sadar tuh. Ngalir pahalanya, Pak. Nah, kalau bisa jangan cuma anak-anak ini, anak-anak yang di pesantren-pesantren, di rumah-rumah tahfiz. Nggak usah jauh-jauh nih, ada Ustadz Budi. Di mana Ustadz Budi? Hidayatullah. Ini saya mengendorse pesantren Hidayatullah karena Masya Allah Pak, Hidayatullah itu mengumpulkan para dai yang akan dikirim ke pedalaman. Saya seumur umur nggak pernah dakwah di pedalaman. Nanti ada dai Hidayatullah masuk ke pedalaman, Pak, orang nggak ngerti Quran sama sekali, nggak bisa baca Quran, dia ajarin, Pak. Nah tuh kok orang bisa ngajarin ke sana? Karena di trainingnya di pesantren Hidayatullah di Ciomas. Butuh biaya, butuh dana untuk makan, untuk pembangunan, untuk keseharian. Siapa yang bayarin? Yang bayarin nggak mungkin Ustadz Budi. Yang bayarin kita-kita ini, Pak. Ya kan? Anak-anak ini jadi dai, pulang ke berbagai pedalaman tadi, masuk ke kampung-kampung ke pedalaman, bisa baca Quran itu anak-anak di pedalaman itu, pahalanya ngalir ke bapak-bapak. Ini bisnis yang Masya Allah, Pak. Ya, Pak ya? Ustadz Budi ada nomor rekening nggak? Ada. Ya, ini kok jadi ya ini benar. Ya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billah. Emang paling enak tuh jadi orang kaya. Makanya dulu itu, Pak, ada orang-orang miskin di kalangan para sahabat. Jadi sahabat nggak semuanya kaya. Ada juga yang miskin, ya, yang susah itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasul, orang kaya mah ya Allah enak amat dia, pahalanya banyak. Ya. Yusalluna kama nusalli. Salat mereka sama seperti salat kami. Gitu ya. Yasumuna kama nasum, mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Nah, yang beda apa? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi giliran sedekah kita nggak bisa, dia bisa ya Rasul. Nah, itu dia. Ya. Jadi enak tuh jadi orang kaya tuh begitu, Pak. Pagi keluarin. Dia udah nggak mikirin, pahalanya ngalir. Masya Allah. Tapi buat yang nggak kaya, tadi hadisnya masih ada lanjutannya, ya. Sedekah itu tidak hanya dengan uang, dengan tasbih, dengan tahlil juga sedekah. Tapi bapak-bapak yang punya uang, saya sarankan jangan cuman dengan tahlil dan tasbih aja. Antum lagi ngapain nih di masjid? Lagi sedekah nih, subhanallah. Duitnya nggak dikeluarin. Subhanallahnya lanjutin, duitnya juga keluarin. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu mungkin silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, anak yatim itu sampai umur berapa untuk kita ini mencatat sedekah. Yang kedua barangkali mu'alaf kalau udah tahunan itu disebut mu'alaf juga apa? Setelah dia memakai syahadat udah Islam begitu. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, soal yatim ini sampai kapan? Para ulama berbeda pandangan. Memang kebanyakan para ulama mengatakan bahwa yatim itu ya anak-anak yang usianya belum sampai baligh. Jadi kalau sudah sampai baligh, dia bukan masuk ke yatim lagi. Tapi mazhab-mazhab yang lain mengatakan, ada yang mengatakan bahwa sampai usia 25, selama dia belum mampu mencukupi kebutuhannya. Kayak kita kan gini, usia balik itu berapa tahun, Pak? Kira-kira 15 tahun ya. Perempuan 9 tahun kira-kira kalau secara fikih. Berarti kalau udah lewat 9 tahun nggak usah kita urusin dong. Justru lewat 9 tahun biayanya lagi gede-gedenya. Nah, jadi saya lebih sepakat dengan pendapat ulama yang mengatakan kita mencukupi kebutuhannya selama dia belum mandiri, khususnya ketika dia masih di jenjang sekolah. Ya, jadi ya udah kita sampai SD, SMP, SMA, udah SMA udah suruh nyari duit sendiri gitu. Ya, gitu.
Memang di masa Rasulullah kan belum ada wajib belajar 9 tahun. Berapa tahun? 9 sampai SMP ya? Gitu. 12 tahun ya? 12 tahun ya. Wajib belajar 12 tahun. Jadi kalau bisa sampai SMA baru dilepas saja. Gitu ya. Di pesantren-pesantren tahfiz yang ada anak yatimnya juga begitu. Ya, sampai sudah lulus baru dilepas. Karena kalau kita sampai usia balik justru mereka masih banyak kebutuhannya. Gitu Bapak-bapak, ya, lebih afdal begitu. Nah yang kedua soal mu'alaf itu bagaimana? Mu'alaf ini memang di masa Rasulullah kalau masuk Islam dia mendapatkan bagian dari zakat, ya, mendapatkan bagian dari zakat. Kenapa? Karena orang untuk mu'alaf itu konsekuensinya berat, bisa jadi dimusuhi keluarganya, ya, bisa jadi diusir dari rumahnya, akhirnya nggak punya duit, nggak punya tempat tinggal. Nah, bagaimana Islam di situ ada hadir, maka dicukupi kebutuhannya melalui zakat salah satunya, gitu ya. Tapi kalau udah 20 tahun udah bukan lagi mu'alaf. Masuk Islam udah 10 tahun, udah 5 tahun, ya bukan lagi mu'alaf, dia muslim. Ya mu'alaf di awal-awal lah, anggaplah mungkin ya 1 tahun lah maksimal gitu ya. Karena mungkin untuk, ya biasanya kan gitu. Mungkin juga keluarga yang ditinggalkan dari agama sebelumnya juga nggak langsung nerima apa dia masuk Islam, gitu ya. Lama gitu, mungkin butuh waktu 1 tahun. Ya selama 1 tahun itu dia butuh tempat tinggal, kita cukupi kebutuhannya, makannya. Ya. Tapi di masa Sayyidina Umar, ya itu juga pernah diberhentikan tuh kebijakan itu karena Sayyidina Umar melihat bahwa mu'alaf itu di masa Rasul diberi karena Islam saat itu masih lemah. Sekarang tuh Islam kuat, kata Sayyidina Umar. Ini masa Sayyidina Umar nih. Islam udah kuat, ya. Kalau ente masuk Islam masuk aja, nggak usah aneh kasih lagi gitu. Itu di masa Sayyidina Umar sempat diberhentikan zakat ke arah mu'alaf. Ya wallahu alam bisawab. Tapi kalau kita silakan dilihat-lihat aja. Ya jadi kalau ternyata memang ada masalah dia butuh, nah kita cukupi dengan. Tapi kalau sudah lewat 2 tahun masuk Islam udah bukan mu'alaf lagi, suruh nyari duit sendiri. Kita juga yang Islam juga susah nyari duitnya. Gitu ya. Jadi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Aslan. Di Masjid Al-Ikhwan ini kan ada lazis yang mengelola zakat. Dan orang yang mengelola itu memikirkan anak yatim sampai 1 tahun. Jadi uang ini dibagi-bagi dalam 1 tahun, baik anak yatim maupun fakir miskin. Nah, apakah orang itu termasuk di dalam oleh yatim? Orang mana? Orang yang mengelola ini, zakat. Lazim. Ini apakah termasuk pengurus anak yatim? Dalam zakat saja itu ada amil. Amil itu orang kalau ngurusin zakat, ya, dia yang mengkolektifkannya, dia yang mendistribusikannya, maka namanya amil. Amil berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Tapi memang harus ada persentasenya. Ya, termasuk juga ngurusin uang anak yatim. Tapi kalau begini ya, uang anak yatim itu kalau misalnya bisa dicukupi dengan zakat tadi cukup. Jangan semua ini mah dari pengurusan sedekah, ini pengurusan anak yatim, ini pengurusan zakat. Jadi akhirnya gede gitu. Jadi dari yang ini aja Pak, diambilnya dari yang zakat atau dari yang sedekah. Tapi ini kalau bisa jangan dicampur Pak ya, antara zakat dengan sedekah. Ya, kalau zakat kan hanya kepada 8 golongan saja. Anak yatim boleh atau enggak? Enggak ada anak yatim di dalam 8 golongan itu. Kecuali anak yatim yang miskin, yang susah. Nah, itu dia mendapatkan bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya. Gitu Pak ya. Jadi anak yatim tidak diambil dari zakat, kecuali anak yatimnya miskin. Gitu ya. Kalau bisa memang dipisah saja, gitu ya, dipisah. Ini yatim. Makanya di Mesir itu ada berapa kotak gitu ya. Ini wakaf, ini sedekah, ini zakat. Jadi karena zakat ini peruntukannya khusus Pak, 8 golongan saja yang disebutkan di dalam Al-Quran, nggak boleh ke yang lain. Kalau sedekah itu bisa kemana-mana sedekah, bisa buat takmir masjid. Takmir masjid tidak dibayar melalui zakat,
Atau guru ngaji tidak dibayar dengan zakat karena belum tentu guru ngajinya miskin. Kalau guru ngajinya susah boleh, tapi kalau guru ngajinya nggak susah jangan. Kadang-kadang kita tuh ngasih zakat ke guru ngaji, padahal belum tentu guru ngajinya juga miskin. Gitu. Ya jadi, ya. Iya. Ya itu dia hasil apa tadi, nipu apa segala macam gitu ya Pak. Iya. Ya pokoknya wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kita nggak boleh makan harta dari yang haram-haram. Ya, termasuk juga tadi apa Pak? Mengambil iya, suruh nyuap, suruh apa? Ya. Ya itu pesantrennya harus didakwahi ya. Hah? Harus didatengin itu Pak. Waduh. Mudah-mudahan udah tobat. Mudah-mudahan sudah tobat. Ya, cukup? Ustaz Budi ada yang disampaikan? Ya. Ya. Oh ya. Ya. Tadi yang pertama soal baiti jannati. Nah, baiti jannati ya berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Kalau kita di keluarga menghidupkan sunnah Rasul, maka insya Allah rumah kita jadi surga. Tapi kalau sebaliknya, walaupun fasilitasnya mewah, walaupun rumahnya bagus, tapi kalau nggak ikut sunnah Rasul, maka itu bukan baiti jannati. Itu syaratnya itu aja. Ya. Syaratnya ikut Rasulullah SAW ya dalam menjalani kehidupan baiti jannati. Saya juga dalam proses, mungkin termasuk juga bapak-bapak ya. Yang kedua tadi soal al-maun. Ya makanya di Islam itu kita tidak hanya disuruh sholat doang, makanya diingatkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'un yatim. Orang yang abai, orang yang menghardik anak yatim, orang yang mencaci anak yatim, itu juga mendustakan agama. Jadi di Islam itu kita tidak didikotomi, tidak dibedakan. Sholat aja yang rajin gitu. Sholat rajin, tetangga kelaparan, ya tetap aja. Sholat rajin, tapi kita sama saudara kita yang kesulitan kita abai, cuek. Nggak begitu cara kita beragama. Agama yang baik adalah menggabungkan antara dua itu. Makanya Isra Mi'raj itu dua-duanya.
horizontal dan vertikal. Silaturahminya jalan, Rasulullah tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ketemu Nabi 124.000 Nabi. Itu kan bicara tentang silaturahmi, bicara kebaikan dengan sesama. Berikutnya baru dengan Allah. Nah, jangan sampai dengan Allah bagus, dengan sesama nggak bagus, apalagi anak-anak yatim. Anak yatim perhatikan kok. Nah, yang ketiga tadi soal apa tadi? Ala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tidak akan ngalir ke orang lain kecuali kita yang ngajarin. Kalau bapaknya dulu ngajarin nggak benar, anaknya ngikutin, pasti ngalir dosanya. Makanya kita jangan sampai bikin sunnah yang buruk. Termasuk kita kita melakukan adat istiadat yang nggak bagus, diikutin anak sama keturunan kita, dilakukan adat istiadat itu, maka ngalir juga dosanya. Contoh misalnya, kalau tahun baruan, bapak-bapak misalnya kumpul-kumpul, manggil biduan, joget-joget, diikuti nama anak-anaknya, insya Allah ngalir dosanya. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang keliru dari pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa waffiqna amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.